Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Devi. Di video kali ini kita akan melanjutkan project sebelumnya, yaitu project 2. Nah, untuk project 2 nya kita akan membuat data pelajaran, data mata pelajaran. Setelah itu ada data nilai. Nah, data nilainya seperti ini. Dan di sini saya juga sudah mempunyai data nilainya. Jadi kita hanya perlu memindahkan data nilai ke hasil kerja kita. Caranya tuh kita buka data nilainya, tuh klik kanan pada bagian ini, kita move or copy. Setelah itu untuk toolbox-nya ini kita ganti menjadi tempat kita menyimpan projectnya. Setelah itu klik OK. Nah, seperti ini. Oke, untuk mencari total nilainya, kita menggunakan rumus sum. Kita blok pada bagian ini, yaitu tutup kurung, lalu enter. Oke. Kita set sini saja. Nah, untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus average. Nah, kita blok bagian sini, kita tutup kurung lalu enter. Untuk mencari rumus minimal kita menggunakan rumus min. Tutup kurung, buka kurung, lalu kita blok sini, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mencari nilai maksimalnya kita menggunakan rumus max, ya, sama seperti judul. Kita blok bagian sini sampai sini, lalu tutup kurung, lalu enter. Kita blok, kita tarik sampai sini. Nah, setelah itu kita akan membuat daftar mata pelajaran seperti ini. Oke. Kita buka sheet baru. Nah, di sheet ini kita beri nama data mapel. Data mapel. Nah, di sini kita akan membuat judulnya, yaitu daftar mata pelajaran. Di bagian ini kita, setelah itu kode, nama mapel, setelah itu guru, setelah itu kelompok. Nah, ini kita akan blok terlebih dahulu, lalu kita seret di bagian ini sampai ke garis yang kita perlukan. Setelah itu kita rata tengah, dan untuk kodenya KM01, kita tarik pada bagian ini sampai di sini. Nah, di sini kita menggunakan ML01, ML02. Dan untuk nama guru, untuk nama mapel kita klik manual ya, PPKN. Setelah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali, matematika, IPA,
IPS, IPS, setelah itu seni budaya, dan pendidikan jasmani, TIP. Setelah itu bahasa Bali lagi, lalu bahasa Jepang. Oke. Dan untuk gurunya Putu Regina Wayan Anggreni Kadek Sumartiniwati Nengah Sulaiman Ketut Rani Astari Madelianita Sulasmi. Dewi Anjani Gede Arjunadika Selvian Sandrasen Putu Komputeriawan Desak Made Madalena Tobayashi Suzuki. Nah, untuk bagian ini karena dia masih menggunakan huruf depannya masih kecil, jadi kita akan menggunakan rumus proper. Nah, klik, habis itu tutup kurung lalu enter. Oke, kita agar ini tidak tergantung pada ini, jadi kita Ctrl C, lalu kita copy value, paste value ya. Nah, jadi ini kita hapus, kita delete saja. Nah, untuk yang ini kita pindahkan ke sini. Di sini kita ketik guru. Nah, di kelompok ini kita di sini B, di sini A, di sini A, dan di sini B, di sini B.
Oke, kita rata tengahkan. Coba 1 sampai 8, 9, Kita perbesar, kita perluas. Kami saya dari 1 sampai 8. Seperti ini. Itu diserang ke 18 jadi kita isi. Oke, ini kita rata tengah. Dan yang untuk ini kita juga rata tengah. Nah, setelah itu untuk yang ini kita merger and center. Setelah itu kita perbesar ukuran fontsnya menjadi 16. Nah, setelah itu kita akan membuatkan border. Kita menggunakan all border. Nah, untuk yang bagian sini kita tambahkan double border. Kita menggunakan button double border. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat project 2. Nah, kita akan tambahkan shift-nya, kita klik ini. Untuk shift 3 ini kita beri nama project 2. Nah, di project 2 ini kita akan membuat seperti ini. Analisis kinerja guru mata pelajaran. Oke, kita akan membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu analisis kinerja guru mata pelajaran. Dan di sini kita berikan number dan kode. Satu nama mata pelajaran, setelah itu kelompok, setelah itu guru, setelah itu nilai, dan di bawah nilai ada rata-rata, dan min, ada max, dan predikat capaian, dan ada tindak lanjut. Oke, di bagian nomornya ini kita lakukan hal sama seperti tadi, yaitu kita blok, kita tarik sampai ke nomor 12. Kita rata tengah. Nah, untuk kodenya kita akan ambil dari data mapel, yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP? Karena VLOOKUP ini untuk mengambil data yang menggunakan tabel vertikal. Nah, kita menggunakan sel ini, koma. Setelah itu kita pergi ke data mapel, kita blok. Setelah itu F4 untuk mengunci, setelah itu koma. Karena kodenya berada di kolom kedua, kita tulis 2,0, lalu enter. Oke, nah kan jadi seperti ini. Dan untuk nama mata pelajarannya juga kita ambil dari data mapel, dari sini ya.
kita menggunakan VLOOKUP juga. Kita menggunakan kode, koma, kita ke data mapel, lalu kita blok kodenya sampai, karena kita F4 dulu ya untuk mengunci. Nah, karena data mapel ada di kolom kedua, kita klik 2,0, lalu enter. Nah, kan jadi seperti ini. Nah, untuk kelompoknya kita memerlukan data guru terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mencari gurunya terlebih dahulu menggunakan rumus VLOOKUP juga. Lalu kita menggunakan mata pelajaran, koma, kita ke data mapel, setelah itu kita blok, kita kunci, itu koma, karena nama guru ada di kolom kedua, kita tulis 2,0, habis itu tutup, enter. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi kita klik 2 pada bagian ini. Nah, kan jadi seperti ini. Agar ini tidak mempengaruhi nanti saat kita mencari kelompok, jadi kita akan paste value. Kita blok terlebih dahulu, kita Ctrl C, lalu kita paste value. Nah, ini kita hapus saja ya, karena sudah tidak diperlukan lagi. Ini kita pindahkan ke bagian guru. Nah, untuk mencari kelompoknya kita perlu menggunakan 2 kolom ya. Kita insert lagi. Nah, untuk ini kita akan mencari kelompok ini. Kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. Oke. Nah, kita klik nama guru, koma, kita ke data mapel, kita blok ini, setelah itu F4 untuk mengunci, koma, karena bagian kelompoknya itu di kolom kedua, kita klik 2, lalu kita dengan seperti ini.
Oke, jadi kita akan ulang buat nama gurunya ya. Oke, kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita delete. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Buka kurung. Setelah itu kita menggunakan sel kode. Itu koma pergi ke data mapel. Lalu kita blok. Kita kunci koma. Karena data guru ada di tabel ketiga, kita gunakan tulis angka 3, lalu koma, lalu 0. Oke, jadi tidak perlu paste value ya. Nah, setelah itu kita akan mengambil dua karakter dari kodenya itu, yaitu KM. Kita menggunakan rumus left. Tuh, ini habis itu koma 2, tutup, enter. Nah, setelah itu untuk menyatukan ini kita menggunakan rumus sama dengan ini, habis itu koma, ini koma, kita menggunakan dan, setelah itu 2, enter, spasi, setelah itu dan, setelah itu OF. Lalu untuk logical testnya itu kita menggunakan ini. Setelah itu sama dengan titik 2 KM petik 2 koma ketik 2 lagi, setelah itu M muatan nasional. Ketik 2, koma, 2 muatan lokal. Ketik 2, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita akan paste value ya, agar tidak berpengaruh pada ini. Kita Ctrl C, lalu oke, ini kita hapus saja. Dan untuk yang ini kita pindahkan ke bagian sini. Oke,
Kita rapikan lagi ya. Nah, sekarang kita mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-ratanya, sebelum itu kita tambahkan. Nah, untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya horizontal. Kita menggunakan sel kode, koma, kita pergi ke data mapel. Kita pergi ke data nilai ya. Nah, kita kunci, koma, karena ada nilai rata-rata ada di baris nomor 22, jadi kita tulis 22,0. Setelah itu kita klik 2. Oke, setelah itu kita akan mencari min-nya menggunakan VLOOKUP. Menggunakan VLOOKUP. Kita menggunakan kode, setelah itu koma, kita ke data nilai, setelah itu kita itu kita kunci, koma, karena data nilainya ada di baris 23, jadi kita tulis 23,0. Nah, untuk mencari nilai max-nya kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP. Kita menggunakan kode, koma, kita ke data nilai, kita blok,
kita kunci. Nah, karena data nilai ada di baris nomor 24, jadi kita tulis 24,0 tutup kurung enter. Nah, untuk mencari predikat capaian kita menggunakan rumus if. Kita klik rata-rata. F4, habis itu jika F4 lebih dari atau sama dengan 90, maka sangat baik. Tapi jika F4 lebih dari atau sama dengan 80, maka baik. Tapi jika F4 lebih dari atau sama dengan 65, maka akan cukup. Oke, selanjutnya kita akan mencari tindak lanjut. Kita akan menggunakan rumus if juga dan menggunakan dan. Jika predikat capaiannya sangat baik, dan nilai min-nya lebih dari atau sama dengan 60, maka boleh liburan. Tapi jika predikatnya baik,
dan nilai min-nya lebih dari atau sama dengan 60, maka akan boleh liburan. Tetapi jika predikat capainya di bawah tadi, itu akan mengikuti workshop. Oke, kita akan merapikan data terlebih dahulu. Untuk ini kita menambahkan baris lagi. Kita akan menggunakan ini, kita akan menggunakan margins and center, dan ini juga, dan ini. Dan untuk yang ini kita akan pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita akan rapikan. Lebih seperti ini. Kita akan wolf ya, dan ini juga kita akan bold juga, coba ukurannya menjadi 14, dan kita akan menambahkan folder. Oke, untuk kodenya kita rata tengah, ini juga rata tengah, ini juga rata tengah, dan ini untuk mengubahnya menjadi warna merah kita menggunakan conditional formatting. Kita blok terlebih dahulu, lalu klik ini,
Lalu ini kita ketik dulu. Lalu kita pilih like red fill. Kita blok lagi like ini. Nah, sudah berwarna merah. Oke, setelah itu kita akan merapikan data ini. Untuk project satunya akan berada di posisi paling depan, project 2-nya akan berada di posisi kedua. Begitu seterusnya. Nah, kita akan mengatur posisinya agar tidak menjadi luas tadi. Kita pergi ke page 1, kita ke margin. Untuk topnya kita menggunakan 2 inci, untuk headernya kita menggunakan 2, right-nya kita menggunakan 2, ini 2, left-nya kita menggunakan 2, left-nya kita menggunakan 2. Kita checklist horizontal, setelah itu kita ke page, ini kita menggunakan 60. Dan untuk orientasinya landscape. Kita menggunakan kertas A5. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.